Akhirnya Jokowi akan kalah. Ini buktinya. Yakin angket bisa berjalan? Kalau buat saya masih punya keyakinan ya, dan itu memang wajib untuk dilakukan. Wajib dilakukan? Ya, karena ini pertama kalinya dalam sejarah ya, ini yang menjadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik, tapi juga presiden, gitu kan. Dan yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan partai politik, tapi lagi-lagi presiden. Ya. Kenapa demikian? Karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden. Ya. Anda lihat kalau tadi yang dikatakan oleh Bung Masinton tentang kasus MK ya, itu juga gara-gara anaknya ada di situ mau maju. Ya. Kemudian bagaimana dengan bansos ya? Itu kalau kemudian tadi Bung teman kita dari Golkar ya, mengatakan bahwa yang dapat bansos itu tiga-tiganya. Memang tiga-tiganya, tapi dengan bisikan pilih paslon nomor 2, kalau pilihan pilek terserah. Itu ada ya. Ini juga harus dilihat. Kemudian dari anggarannya ya. Bansos itu berapa anggarannya yang dikeluarkan? Yang tadi Bung Masinton mengatakan bahwa 3 kali dirapel dalam 1 kali itu kan 600.000 ya. Itu teman-teman calon anggota legislatif itu nggak bakalan menang itu untuk melawan amplop yang besarnya itu cukup besar ya. Kemudian dari segi penggunaan aparat ya, itu sangat masif ya. Dan ini harus benar-benar harus diwaspadai. Bukan cuma buat teman-teman yang kalah ya, teman-teman yang menang ya, termasuk Partai Golkar, PAN dan sebagainya ya. Kenapa demikian? Kalau ini menjadi presiden yang buruk, kemudian berlanjut pada pemilu yang akan datang, pemilu yang akan datang lagi, bagaimana masa depan demokrasi kita? Dan ini, Anda juga harus ingat ya, ini adalah pemilu yang ke-6 kalau nggak salah ya, dalam era reformasi ya. Dan tapi Anda tahu bahwa penggunaan politik uang yang bukan cuma menggunakan uang dari kantong masing-masing caleg, tapi uang yang berasal dari APBN itu benar-benar buat saya itu luar biasa. Luar biasa. Makanya kemudian yang saya katakan ini adalah seakan-akan ini adalah pemerintah melawan partai-partai politik. Pemerintah melawan partai-partai politik.